Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Devianti Atmajakusuma. Saya adalah mahasiswa PPG dari Undana Kupang. Saya hari ini akan melakukan konseling kelompok di SMK Negeri 1 Cilengkerang. Selamat menyaksikan. Sudah saling mengenal, kemudian Beliau sudah menyampaikan topik selama 45 menit ke depan. Beliau berharap kalian terbuka ya. Jadi karena tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah mencari solusi ya. Tentu saja solusinya harus datang dari kalian. Beliau hanya memfasilitasi ya. Jadi bukan sebagai guru yang kalian ada masalah solusi seperti ini, tidak. Jadi solusinya dari kalian sendiri juga ya. Beliau yakin kalian anak-anak hebat bisa juga menemukan solusi untuk dari masalahnya ya. Oke. Nah kemudian Bu Rini juga akan menyampaikan maksud dan tujuan. Tadi seperti yang Bu Rini singgung di awal ya, bahwa Bu Rini berharap sekali untuk pertemuan kali ini kalian bisa terbuka ya, bisa terbuka baik secara pemikiran maupun secara hati, bahwa ternyata ada sesuatu di dalam diri saya yang mungkin harus diubah ya, supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu dalam hal ini motivasi berprestasi ya. Oke. Nah, Bu ini juga berharap untuk kegiatan kali ini semoga kalian menjadi anak-anak yang mungkin dikenal oleh guru-gurunya, ternyata kali ini itu bukan hanya berpotensi tapi direalisasikan dari nilainya, ada peningkatan gitu dari nilainya. Karena Bu itu lagi-lagi Bu katakan bahwa sebetulnya Bu itu tahu kalau di kelas 10 itu sebetulnya anak-anak yang mampu gitu loh ya, berpotensi yang bisa berprestasi ya. Nah, jadi untuk mengawali kegiatan kali ini seperti biasa kalau dalam proses konseling ya, itu kalian nanti akan ajukan pertanyaan-pertanyaan dan kalian silakan seluas mungkin terbuka kesempatannya untuk bisa bercerita ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu kan sebelum kita masuk ke kegiatan inti ini? Ada? Tidak ada? Oke. Untuk pertemuan kita kali ini jangan khawatir ya. Jadi bukan hanya kalian yang dituntut untuk menjaga kerahasiaan apapun yang dikatakan oleh teman-teman kita di pertemuan ini, tapi Bu Rini juga akan menjaga ya. Jadi kalian harus merasa nyaman, harus merasa bebas. Di sini bebas. Kalau misalkan mau nangis di sini ya, mau ketawa silahkan, sebebas mungkin ya. Kemudian Bu Rini akan kembali, tadi topik kita hari ini adalah tentang apa? Tentang meningkatkan motivasi berprestasi ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sembarangan walaupun hari satu-satunya laki-laki ya. Silahkan bebaskan berekspresi karena di ruangan ini adalah ruangan berekspresi. Tidak boleh ditahan, dikeluarkan Vin. Oke, nah sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu nih. Dulu di kelasnya sudah pernah Berindo kasih tahu tentang tepuk 1, 2, 3, masih ingat? Masih. Oke, tes dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ini kayaknya udah dapet banget ya sama saya. Hanya itu penuh dengan emosi. Sebelum Berindo lanjutkan ice breaking ini, sebetulnya manfaatnya ada ya. Jadi ketika kita ke bawah ini adalah untuk meredam ya. Ketika kita ingin marah, ingin apa ke orang lain, ada hal-hal yang harus dikendalikan. Karena buat apa kita meledak-ledak marah kepada orang lain? Karena orang lain itu juga belum tentu berubah untuk kita. Ya kan? Dan kemudian tadi filosofinya apa yang ketiga? Nah, jadi tidak usah dikeluarkan ke orang lain, apalagi sampai menyakiti, tapi kita bisa lakukan katarsis. Ya, sebenarnya yang disampaikan katarsis adalah pelepasan emosi sendiri di rumah. Ya, bisa mungkin cara-cara salah satunya tadi dengan mengeluarkan suara. Jadi kan merasakan dan menyampaikan tadi hal-hal seperti tadi ya. Wah, ternyata banyak ya. Jadi bisa dari gurunya yang kurang mengapresiasi, bisa juga dari temen yang nggak mau bantu dan segala macam. Ini masalah berarti timbul lagi ya. Oke, nah kalau misalkan Bu Rindu mendengarkan tadi dari kalian ya, ini walaupun kalian berbeda kelas tapi mungkin karakternya hampir-hampir mirip ya. Gurunya seperti ini, temannya seperti ini. Nah sebetulnya ini kan yang dimaksud dengan kelas itu kan lingkungan ya, dimana kalian nanti mungkin akan ada juga lingkungan lain. Contoh di lingkungan keluarga kalian juga mungkin kan masalahnya ada di lingkungan kerja juga mungkin masalahnya ada. Nah kita spesifik nih ngomongin masalah motivasi berprestasi. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Intan, kemudian oleh
siapa namanya, oleh Mina, kemudian oleh Salsa dan juga Hari. Jadi sebetulnya tadi di awal kita udah menggali bahwa ternyata ada saat-saat dimana kita tuh bersemangat, ya kan? Ada loh di saat-saat kita itu ingin meraih sesuatu dan ternyata seperti yang kita sampaikan ternyata bisa, ya kan? Nah artinya faktor-faktor luar seperti tadi guru, teman dan lain-lain juga walaupun mungkin jadi penghambat sebetulnya bisa. Ya kan? Kalau Hari kan menyampaikan sama nih, pernah ada masa-masa di mana Hari itu nilai lagi bagus nih, semangat lagi tinggi-tinggi nih karena ada ayam, kita ada ayam. Nah itu kenapa Hari kok tidak bisa mempertahankan itu? Ya kan juga kalau nggak ada support juga, kalau kita mau mempertahankan semangat atau nilai kita yang posisinya asalnya udah lagi tinggi-tingginya nih, malah jadi ngedown tanpa ada semangat dari entah itu dari orang tua, teman, pacar, dari sekolah. Kan kita juga kalau semangat juga kan pasti butuh dari support orang juga, dari juga dalam diri sendiri harus semangat. Kalau ada support juga percuma. Jadi kalau Hari tergantung sekali ya sepertinya. Jadi mungkin kalau jadi agak nggak enak sama pacarnya, mungkin kan hubungannya Jadi kayak lambat gitu. Oke. Nah, Kalau udah oke. Terus ketika Hari remedial itu bantuin nggak pacarnya? Enggak. paling dia kalau dikasih soal gitu kan, ini soalnya. Jadi kebanyakan dia nanya tapi nggak mau memahami. Oke. Jadi dia kebiasaan banyak nanya tapi nggak tahu kalau si soal itu apa. Berarti dengan ketergantungan Hari, semangatnya bisa meningkat ketika disemangatin dan enggak, itu malah jadi bikin Hari remedial, dan ketika remedial pacarnya juga nggak bantu ya. Iya. Ya, emangnya serentak. Oke, nah ini unik-unik nih ya. Jadi cerita-ceritanya ini berbeda-beda, mungkin karena dari jurusan yang berbeda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Kita masuk sekarang ke pertemuan kedua ya. Konseling kelompok disayangkan sekali. Salah satu dari kita Hari ya sakit, jadi tidak bisa hadir hari ini. Tapi kemarin Ibu sudah chat dengan dia, semoga bisa keadaannya membaik ya, dan nanti mungkin kita di pertemuan selanjutnya akan ngobrol lagi dengan Hari ya. Oke. Nah, untuk yang hari ini mungkin seperti biasa kita akan berdoa dulu supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, oke. Sebelumnya Bu Inu mengingatkan kembali ya tentang pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas mengenai rendahnya motivasi berprestasi pada kalian, terlihat dari masalah-masalah yang kalian ungkapkan ya, dan kalian mendapatkan nilai yang tidak terlalu tinggi, kemudian menjadi remedial. Kita kemarin sudah membahas banyak hal ya, dari mulai faktornya itu dari guru, dari teman dan lain-lain ya. Nah kemudian Bu Rindu juga mengingatkan kembali bahwasanya kemarin kita sudah banyak membahas juga mengenai sebetulnya apa sih kendala-kendala ya, atau kapan sih waktu-waktu di mana semangat itu bisa meningkat gitu, motivasi berprestasinya ya. Kemarin masih pada ingat kan tentang tanggapan dari teman-teman atau pernyataan dari teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ini mau melanjutkan ke pertemuan konseling yang kedua. Jadi ingatkan kembali bahwa kita tetap menjaga kerahasiaan ya. Sempat ngomongin Bu, orang tua gitu aja ya kan, ada support, ada support terus, tapi ketika beri tanya sebetulnya ada nggak kepuasan atau kebahagiaan? Ada. Intan ketika Rina misalkan dapat nilai gede ya, kemarin di pelajaran seni budaya ya, oh ini apa namanya 100, ada kebahagiaan kan? Nah terus beri tanya,
lebih penting mana, pujian dari orang atau kebahagiaan diri? Kebahagiaan. Terus gimana? Jadi saya bisa dapat nilai segitu. Ya, kalau mungkin boleh dikatakan ini adalah kesempatan terakhir di SMK, ini kesempatan terakhir. Karena ini udah kelas 12. Ya, mungkin kita flashback lah sedikit ya ke kelas 10, 11. Mungkin kalian seperti tadi disampaikan kan masih 50%, ya, sama 75%. Ini belum dipersenkan tadi ya. Nah, kita ini kesempatan. Kita tunjukkan, kita banggakan orang tua, kita tunjukkan ke guru bahwa oke, saya memang punya potensi, ini hasilnya. Seperti itu, ya kan? Nah, jadi Bu Rindu berharap sekali ini diterapkan di kehidupan kalian. Bukan hanya kalian itu. Ya, terima kasih ya untuk kalian sudah berbagi pengalaman, tadi sudah menemukan solusi-solusi yang hebat lah semuanya ya kalian di sini. Nah, kemudian sekarang kita sampai nih ya kepada tahap akhirnya ya. Terima kasih kalian sudah saling berbagi ya, saling bercerita. Kita tidak ada batasan tadi ya, kita membicarakan hal-hal yang mungkin kalian sudah rahasiakan selama ini dari orang lain. Terima kasih sudah percaya kepada Bu Rindu, dan Bu Rindu ingatkan sekali lagi bahwa apapun yang diceritakan oleh teman kita itu menjadi rahasia kita ya, jadi tidak sampai kepada orang lain ya, walaupun tadi kita tidak menyebutkan merek ya, tidak menyebutkan nama, tapi mungkin bisa jadi ada yang tahu, salah mungkin yang dimaksud dengan si itu gitu kan ya, bisa jadi begitu. Jadi karena apa? Karena pertemuan kita ini adalah tujuannya untuk mencari solusi, bukan untuk gibah. Tadi saya tidak sampaikan ya. Oke, nah kalian itu kan sudah masuk di grup ya, sudah masuk di grup. Nah ada link yang sudah boleh dibagikan. Itu ada 2, yaitu untuk refleksi dan juga untuk angket kepuasan layanan konselingnya ya. Nanti silakan kalian isi. Kemudian sebelum itu mungkin Bu Rindu ingin sekali lagi mengapresiasi, terima kasih sudah di pertemuan kedua ini kalian bisa mengikuti dengan baik ya. Kalian mungkin tadi pulang sekolah ya, jadi sudah menyempatkan waktu ke sini. Tadi Bu Rindu senang sekali kalian akhirnya bisa terbuka dan juga bisa menemukan sendiri solusinya ya. Oke, ada handphone semuanya, sudah ada handphone. Oke, ada kuatan? Ada. Kesini juga bagus. Oke, sini juga bagus ya. Oke, nah Bu Rindu sudah membagikan di grup kalian, di grup konseling kelompok itu link ada 2 ya, linknya berupa refleksi dan juga berupa angket kepuasan layanan ya. Nah, kalian isinya Bu Rindu kasih waktu di hari ini sampai pukul 19.00 yang 7 ya, karena kalian kan bisa jadi mungkin ada tugas lain dan lain-lain, tapi nanti Bu Rindu ingatkan di grup ya, kalau misalkan waktunya mungkin udah habis untuk mengisi instrumennya ya. Nah, kemudian kalian baca petunjuknya dulu, sudah cukup jelas di situ ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah mengisi dengan kondisi sebenar-benarnya ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Apa yang kalian rasakan itu tulis semua di situ sesuai dengan pertanyaan. Jangan lupa data diri juga diisi ya, yang lengkap, nama jelas, kemudian kelasnya juga jangan lupa ya. Ini untuk perbaikan ke depan pelayanan untuk konselingnya ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian sehat semuanya. Amin. Kita doakan juga nanti hari bisa sehat kembali ya, bisa bertemu lagi dengan kita. Dan jangan ragu ketika kalian misalkan ngerasa saya masih pengen cerita ke ibu gitu kan, misalkan berdua, misalkan Bina, Intan atau saya itu boleh ya. WA ke ini juga boleh, misalkan terusan dari konseling sekarang itu boleh ya. Jangan lupa main-main ke ruang BK juga ya. Nanti kita bisa bercerita apa aja deh, kalian boleh curhatin. Karena apa? Karena di usia kalian apapun yang terjadi di pikiran kalian akan ngaruh. Permisi ganteng. Ya, permisi ganteng. Akan ngaruh. Ini kayaknya ke guru BK 1 agak-agak. Iya. Ya apa aja lah daya tariknya mungkin ke ruang BK. Rame gitu banget. Oh bisa. Kenapa ya tadi disebut Bu Rindu atau? Iya. Bahkan kamu nyebut namanya. Oke. Terima kasih ya untuk Vina, untuk Intan, untuk Salsa atas waktunya untuk hari ini. Kalian jangan ragu nanti untuk bercerita kembali ya. Misalnya kemarin bisa dia ganjel ya apa ya. Jangan ragu untuk melakukan itu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang berbahagia lainnya. Ini untuk pertemuan kedua konseling kelompok hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.